Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu semangat belajar di rumah ya. Kali ini kita akan belajar tentang perlindungan hewan langka di Indonesia. Yuk disimak videonya. Indonesia memiliki banyak hewan langka. Hewan-hewan tersebut dikategorikan langka karena hanya hidup di satu daerah tertentu dan jumlahnya di dunia tinggal sedikit. Bahkan ada beberapa hewan yang hampir punah. Beberapa hewan yang dikategorikan langka adalah komodo, badak Jawa, orang utan, anoa, jalak Bali, dan burung cendrawasih. Mengapa hewan langka perlu dilindungi? Hewan langka harus dilindungi karena terancam kepunahan. Saat ini banyak pemburu liar memanfaatkan hewan langka untuk dikoleksi dan dijual. Pemerintah terus berupaya melakukan pelestarian hewan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka adalah melakukan penangkaran hewan-hewan langka. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan serta pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Kebun binatang adalah suatu kawasan untuk melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah contoh taman nasional yang terdapat di Indonesia. Taman Nasional Tanjung Puting terletak di Semenanjung Barat Daya, Provinsi Kalimantan Selatan. Taman nasional ini memiliki beberapa tipe ekosistem, yaitu hutan tropika dataran rendah, hutan tanah kering atau hutan kerangas, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau atau mangrove, hutan pantai, dan hutan sekunder. Taman nasional ini dibuat untuk melindungi orang utan atau Pongo pygmaeus dan bekanran atau Nasalis larvatus. Taman Nasional Komodo terletak di daerah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dekat dengan Kepulauan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil lainnya. Taman nasional ini didirikan untuk melindungi komodo, hewan purba yang mulai langka yang hanya terdapat di Indonesia. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, Indonesia. Selain sebagai habitat satu-satunya di dunia bagi badak Jawa atau badak bercula satu, Taman Nasional Ujung Kulon juga merupakan rumah bagi beberapa hewan langka yang sangat dilindungi. Salah satu hewan yang sangat dilindungi selain badak bercula satu yaitu surili. Taman Nasional Lorentz adalah sebuah taman nasional yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia, dan merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Taman ini masih belum dipetakan, dijelajahi, dan banyak terdapat tanaman asli, hewan, dan budaya. Pada tahun 1999, Taman Nasional ini diterima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Satwa mamalia yang ada di sini antara lain babi duri moncong panjang dan moncong pendek, 4 jenis kuskus, walabi, kucing hutan, dan kanguru pohon, dan 650 jenis burung termasuk cendrawasih.
Taman Nasional Gunung Leuser secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Diperkirakan ada sekitar 89 spesies langka dan dilindungi berada di Taman Nasional Gunung Leuser. Di antaranya orang hutan Sumatera, badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, beruang madu, rangkong papan, ajak, dan siamang. Sebagai warga negara yang baik, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, karena mereka juga punya hak untuk hidup di lingkungannya. Yuk, kita sama-sama menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita dengan tidak menangkapnya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.